itu resolve point-nya, pasifnya dia. Lama banget buat keisi sebelum turtle yang pertama. Dulu itu di bawah menit 2 udah keisi. Sekarang 2 lebih dikit kalau nggak pukul hero ya. Kalau pukul hero lebih cepat. Tapi sebenarnya kalau ngebahas bener-bener ini Lukas diletakkan dan di-pick di posisi keempat tim Aurora Om. Oke. Apa Mungkin Lukasnya EXP, Esmeralda di gold. Lukas EXP, Esmeralda Gold. Iya. Objektifnya berarti untuk Objektifnya Aurora yang kalau mereka mau menang sekarang. Untuk perang besarnya nih. untuk perang besar berarti. Iya. Mereka benar-benar fokus untuk perang besar. Iya, setiap perang dia mau menangin segalanya nih. Dia bawa hero-hero pejuang. Berjuang. Betul. Kami berjuang. Tapi ini bener-bener loh. Aurora mereka mainnya harus all in karena ada real world manipulation. Balik lagi nih Yves jadi musuh utamanya. Karena perangnya pasti di dalam zonanya Yves. Jadi kalau mereka bisa cepat buat paksa biar real world manipulation tutup. Enak banget untuk Aurora. Satu Yves yang mungkin bisa difokuskan untuk tim Liquid berarti Yves-nya ini menjadi poros juga dong untuk mereka. Bener, sangat poros sekali Yves-nya. Yves Hilda nih, ini bakal main banget Yves Hilda di game sekarang. Kalau duanya ditutup udah. Di L mereka lumayan seok-seok nanti karena late game insurance kita belum lihat kan mereka mau pakai siapa. Masih Sora nih, ini pertimbangannya mau kemana sekarang untuk tim Liquidnya. Jungle-nya pun ya mau assassin berat banget karena udah ada 3 hero yang bisa menabrak. Ini SP, Lukas dengan Leomord tabraknya kenceng banget. Oh, akan mengerikan. Hmm. Tapi kalau ngebahas berarti dari tim Aurora dengan hero-hero nabrak yang mereka miliki, tim Liquid harus punya jawaban nih dengan 2 hero terakhir mereka. Yap, minimal ada 1 late game insurance yang kita belum tahu siapa. Tapi kalau mereka mau coba untuk masih main tank, Akai pun sebenarnya masih oke banget. Akai. Ya, masih ada Akai. Cuman ya itu dia, kalau pakai assassin, ya Lancelot pasti bakal dikejar-kejar Pak, ditempel terus. Dan sekarang hero-hero kalau sudah di-ban semua, Aurora tahu betul fokus yang mereka inginkan. Iya. Dan Apa opsi lagi? satu hero yang bisa main late game sebenarnya sih. Mungkin mereka menggunakan Marksman sebagai goldnya. Apa nih Vivian? Kalau dari Vivian sendiri apa pendapat Vivian nih? Ini Apa yang- usage-nya di ban atau nggak kelihatan gue deh? Usage-nya masih lepas. Masih lepas ya? Aha. Susah juga nih kayaknya kalau usage-nya kita kejar nih sama badan-badan ini. Ya karena 3 badan kan, 3 Iya. badan dan Lukas itu dia punya flash combo, skill satunya dia itu ada efek stun-nya, mini CC. Kita nggak bisa gerak sama sekali. Kena di level awal, half HP bisa dijamin hilang, apalagi kalau pakai assassin. Karena saya sering merasakan hal tersebut. Oke, Om Wawa dengan segudang ceritanya. Banyak cerita di Lane of Dawn Banyak ya. cerita. Banyak cerita. Tapi banyak kita cerita. akan bercerita mungkin dengan ada hero yang unik, satu Lukas. Yap, baru Kita muncul. mau tahu lebih banyak nih. Kenapa Lukas kayak nggak dilirik gitu Om? Flash combonya dia pendek banget, flash step-nya dia. Oke. Yang nge-dash-nya dia tuh pendek banget, gampang kejedot dinding. Heeh. Terus dia nggak punya skill escape. Skill escape-nya kan kalau udah maju ke depan, dia udah pakai flash combo, udah nggak bisa guling lagi ke belakang. Kecuali memang kebawain flicker, makanya kalau memang di XP is oke. Kalau SS jungle susah tadi buat bisa comeback dia. Dan yang terakhir hitbox-nya jadi gede. Waktu dia unleash the beast. Nah, karena hitbox-nya gede, semua mata pasti ke dia. Dan dia itu bukan tank kan, fighter. Jadi tipis sebenarnya. Dia tipis. Dia tipis. Tapi kalau Vivian ngeliat Lukas, suka nggak sama Lukas? Suka karena dia serem ya. Dia serem. Terkadang Ya ini hero-hero fighter kayak gini ngeselin soalnya buat tank nih. Ya susah lah buat dilawan kalau nggak ada anti regen ya. Iya, dan juga Ini hero-nya butuh domi banget ini mereka nih. nah yang nyebelin sebenarnya kalau dia jadi macan kan, itu waktu dia gulung pakai flash combo, kita nggak bisa gerak. Ya, Bener-bener nggak bisa gerak, udah diam aja pasrah. Dan sekarang akhirnya dimunculkan, baru sekarang. Yap, nih tingkat gede sih pasti objektifnya buat Aurora ya. Berarti ini adalah cheese pick yang dikeluarkan Betul. untuk melawan tim Liquid. Benar. Atau memang sebenarnya ada potensi nih dari Lukas itu sendiri? Sebenarnya potensi ada, selalu ada potensi, tapi ini adalah cheese pick yang bagus juga. Selain dari ngagetin, kayak tim Liquid pasti off guard. Mereka gak nyangka kalau Lukas bisa dipakai atau keluar sekarang. Bayangkan loh, ini babak knockout. Tiba-tiba 0/0, 0 pick, 0 win rate, kepake sekarang Lukasnya. Lukas muncul. Ketika kamu menjadi seorang player di mana kamu melihat, weh lawanku pakai hero aneh nih. Vivian pasti sering dong di dalam pertarungan, di dalam turnamen, di dalam kejuaraan. Gimana Vivian? Apa respon yang kamu berikan? kalau belum dipikin hero akunya, ya aku mau counternya jadinya.
Oke. Tapi kalau udah dipikin kayak gini, aku ngeliat dari Hilda ini targetnya dikit sih dia. Cuma bisa mukul-mukul Parsa dan Iya, cuman Parsa jatuhnya ya, sekarang. Parsa dan ya mungkin lewat Iya. tipis-tipis kali Iya. ya kan. Sisanya susah ini buat si Hildanya. Berarti fokus dari tim lawan adalah ketika ada hero unique ini, ya udah nggak bisa ngonter juga. Berarti tinggal menjalankan tugas yang Ya, tersisa, Tugas yang yang bisa. tersisa. Jadi yang belum kepick nih harus jadi jawaban. Yap, Yang Nih. belum kepick. minimal bisa buat nge-meltdown ya. Ada armor penetration untuk 3 hero tebel sekarang. Karena ya Lukas jadi Unleash the Beast jadi tebel banget, nambah 30%. Terus siapa lagi tadi yang tebel-tebelnya tuh? Ya Leo juga sama, ada hybrid defense extra waktu naik Barbil. Jadi ya tim Liquid mereka ya kaget. Ya lebih ke kaget lah, tapi ya kalau memang mereka siap ya mungkin mereka bisa kembaliin Isanshin lagi. Ya, Isunsin paling ini kayaknya. Susah juga nih kayaknya. Memang susah pasti ditempel. Udah gampang lepas. Opsinya udah makin tipis. Ya dan juga mereka udah ngebuka si Yves kan di atas. Ya. Nah itu dia. Karena 3 fighter biasanya ada Loyi. Nah Dan Loyi, Lui belum masuk band sebenarnya tadi. iya tapi kayaknya nggak bakal di ban juga sih kalau buat Loyi. Kan Di udah game pertama di band. di ban. Ya, tapi udah ngebuka Yves udah nggak usah. Ya, Aman. benar. Dan kalau ngelihat dari semua pemain dari kedua tim sedang mencoba mempersiapkan diri untuk game yang kedua. Kita sudah membahas begitu banyaknya opsi-opsi juga. Kalau sekarang di M7 sebenarnya ada nggak sih hero yang kalian tunggu-tunggu untuk muncul? Aduh. Vivian, ada nggak hero yang kayak bisa nih sebenarnya Ada, yang belum pernah di-pick? ada. Apa tuh? Belum pernah di-pick ya? Kayaknya pernah di-pick deh Apa sama Apa Yams. tuh? Atlas. Oh Atlas. Sangat menunggu-nunggu nih, kayak lagi kayak gini-gini ya, di mau menangan terakhir kan. Atlas soalnya ini hero-nya kan fighter badan kan. Tempel Jadi aja. iya, terus mobilitasnya juga Atlas cepet, terus ada CC-nya, ada nge-slow-nya, tebel juga, jadi nunggu-nunggu sih. Berarti sebenarnya kalau bisa kita bilang kan Atlas kayak Kalea agak mirip-mirip gitu ya. Banting-membanting, Pembanting. lempar-lempar, tuang banting. Heeh. Tapi kenapa Atlas nggak muncul-muncul Om? Ya karena Atlas itu ibarat kata dia vlogger ya level 1 sampai level 3 ya. Susah banget buat Atlas bisa nge-deliver damage sih. Cuman jalan. Iya. Cuman jalan aja, cuman ngeliatin musuhnya di mana, ngasih efek slow udah selesai di sana. Dan jadi samsak ya buat lawannya. Tapi kalau level 4 yes, emang sakit banget buat Atlas. Ya, jadi harus memang sabar awal-awal kayak harus pasif dulu. Tapi adalah early game yang cukup penting karena kalau kita membahas game pertama, agresivitas yang didapatkan, kemenangan early yang didapatkan menjadi bekal tim dari Aurora ke game kedua dan game kedua. Sudah kita lihat berjalan lagi. Yisunsin dan juga Valentina menjadi hero yang tadi udah dibahas. Yisunsin menjadi probabilitas yang tertinggi untuk di-pick oleh tim Liquid walaupun susah. Iya, tapi ada Valentina di sana sekarang, Lar. Valentina untuk ngambil ultimate Lukas. Bisa pindah Unleash the Beast dan ya Badang yang terakhir dibuka juga. Jadi pure main sebentar. Pejuang semua ya Aurora Pejuang ya. fighter semua nih. Iya nih. Garang semua nih. Iya. Vivian gimana melihat condong ke arah mana? Bakal perang terus ini kalau yang lihat. Ini akan menjadi game perang. Iya. Game yang full darah-darah. Ya, saya kan pejuang semua, fighter semua kan. Ya, Ya. gimana Om? Kalau aku masih di tim Liquid sih karena mereka lumayan punya late game insurance ya. Ada Yisanshin. Sedangkan Aurora mereka terbatas. Menangnya ya di mid game kalau memang mereka menang tabrak dari early. Jadi Iya, iya. harus totalitas dari Yes. awal. Betul. Vivi lebih suka hero mana? Ini Aurora early-nya harus lumayan megang ya harusnya dia. Oke. Kalau dia berhasil megang dia bisa menang lah kemungkinan. Tapi kalau ke bawah late game kayaknya Oke. Liquid. Oke, siapa yang akan membawa game kedua ini dengan kemenangan? So, para caster, monggo. Terima kasih banyak untuk para panelis. Early game pressure, tapi mid to the late game bisa dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid. Mari kita menyaksikan untuk di game yang kedua. Let's go to the lane of down. Let's go. Dan akhirnya kita ngelihat Lukas kembali muncul dan kembali lagi dengan Valentina sebagai jawabannya. Bukan cuman buat Sora berarti ya. Lukas kan kita lihat dulu ya
memang menjadi sebuah jawaban karena cooldown dari IMU-nya akan jauh lebih cepat, Dit. Yep, dan Unleash the Beast di sini yang pasti bakal cukup merepotkan nantinya untuk Aurora Gaming itu sendiri. Yes. Dan yang pasti ini membawa 4 fighter dari Aurora Gaming di depan dari Eve. Jadi benar-benar mereka mau coba maksain ya untuk teamfight di dalam area reward manipulation. Iya, di mana 4 fighternya bukan yang bisa direct ke belakang ya, direct attack-nya lebih ke front to back banget. Dan ini akan menjadi sebuah masalah harusnya ketemu sama Yves juga. Yang kalau kita lihat ya, dia membawakan emblem dari Mage pastinya dengan Inspire yang dibawakan untuk bisa menambahkan kembali Golden Reduction untuk Sanji. Yep, Agility, Festival of Blood, dan juga Breath Smite, serta basic command emblem ya untuk Sunford untuk mempercepat juga nanti dari segi regen HP yang dimiliki, terutama harusnya sebagai XP laner udah pasti Valentina bakal full build ke arah item defensif. Ya Lukasnya tank banget ya dengan emblem tanknya yang udah lama nih nggak kita lihat, dan ini perdana berarti bersama dengan Festival of Blood juga terselip lah ada damage tambahan yang bisa disumbangkan sama Lunar nantinya. Ya cukup nostalgia ya dengan Lukas yang sekarang kita bakal lihat apakah bisa untuk menguasai area pertempuran di awal game, tapi Barbiel sudah mulai dibuka. Langsung dibuka begitu saja, Flicker membuat JP kali ini harus mundur ke belakang. Terlalu lama di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid kayaknya harus memancing Flicker dari seorang JP. Tapi Flicker yang dimiliki JP ini mungkin tidak terlalu berimpact karena kita tahu Hilda ya bukan tipikal hero yang surprise gitu loh. Hilda yang mengganggu, tapi ya Flickernya gak masalah kalau ditukarkan dengan adanya Turtle. Dan jangan lupakan kalau para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka gak boleh kehilangan Turtle-nya. Early game pressure mereka lepaskan, ini bisa menjadi satu pintu kemenangan untuk Liquid. Ya dan sejauh ini belum ada trade yang optimal juga ya setelah turtle tersebut. Udah mulai rotate nih karena teman dari 1v1. 1v1 situation di arah top lane. Wow. Lucas versus Sunford, dan tapi lihat di sana Sunford masih terlalu kuat dengan damage yang diberikan. Bahkan Lunar yang harus mundur ke arah belakang, itu dia kondisi keuntungan yang dimiliki dari Sunford. Dan bahkan play gagal terjadi. Dengan momentum yang dimiliki dari Lunar, dengan refleks Flicker yang on point, hampir saja 1 point kill dari top lane. Ya, dan memang itu timing yang tepat sekali untuk men-trigger ya. Karena lagi-lagi seperti bahas juga sama Omawa tadi, gimana rage power dari Lukas di turn pertama itu belum siap. Dan membuat dari Aurora Gaming melepaskan ya objektif turn pertama. Iya tadi yang KW lebih Siap. lebih galak malah. Oke, untuk bagaimana kali ini, wah di tengah rame. Langsung banget di pasar dengan 1 point kill first cloud. Real world manipulation menutup jalan di Sora. Bahkan di depan sana Oheb harus menjadi korban jiwa, pertukaran yang cukup worth it. Tapi para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka tidak boleh lagi terkena pressure. Ini malah berbanding terbalik dengan strategi plan yang mereka miliki loh. Iya ya, 4 fighter. Ini benar-benar kejawab banget dengan adanya area of effect dari Sanji. Plus juga using dari Lukasnya. Wah tapi TNC? Genji nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Terlalu sakit, paling Stormwind ditutup dengan Feather Strike. Tapi ini JP masih terlalu kuat mencari di mana rumput berada. Satu hit terakhir nampaknya membuat si Kibum selendang yang mendapatkan point kill. Mencoba one by one situation di arah bottom lane. Heaven Road memang sudah keluar, tapi tidak mengenai siapapun dari si Gibum. Ya, kalkulasi timing yang bagus banget tadi ketika JP juga 4 detik lagi menuju flickernya available, tapi masih bisa ditangkap oleh Aurora Gaming. Dan sekarang mereka sudah mulai nih mengejar sedikit demi sedikit gold yang berbeda. Yap, dan ya balik lagi pick Lukas yang akhirnya menjadi hambatan sendiri buat Aurora Gaming ya. Karena ya sekarang ngeliat dari Valentina fleksibel banget, bisa di mana aja, tapi Rosa sudah mulai ke bawah. Surprise attack dari bottom lane. Oheb, satu tetesan terakhir berhasil dihindari. Tapi di arah top lane perpasukan Aurora harusnya melakukan respon sih. Kalau mereka nggak ngelakuin respon terhadap ganking yang sudah dilakukan di arah bottom lane, ini mendapatkan kerugian. Aurora di zoning out oleh Sunford seorang diri, dan Turtle again and again. Di tangan yang Liquid. Bahkan team fight yang harusnya mendapatkan point kill tambahan hampir saja terjadi di arah mid lane. Iya, Rosanya tadi flicker juga ya, tapi lagi-lagi nih 1v1. Sunfordnya udah siap dengan IMU bersama dengan Unleash the Beast. Unleash the Beast, siapa yang mengeluarkan Beast yang utama, tapi lihat kali ini. TNC hampir saja kudanya kembali ke kandang. Membuat para pasukan Aurora Gaming, membuat Sunford distraction terlalu lama di arah top lane. Lihat lifesteal terlalu deras, membuat Sunford kali 1 versus 2. Sunford berhasil memukul mundur Aurora Gaming. Mereka sadar akhirnya Sunford tidak layak untuk di-ganking. Wah berat ya buat geng Sunford. Wah dikejar. Dikejar, gak ada ultimate, semuanya sudah habis. Dan bahkan Unleash the Beast mencoba untuk keluar dari zona tim Liquid. Zona merah untuk Aurora Gaming saat ini. Ya justru ini malah jadi senjata makan tuan untuk Aurora Gaming ya. Mereka yang justru malah kesulitan melihat Sunford. Really? Hit memotong jalan perpasukan Aurora. Terlalu berani, untungnya tidak ada point kill, dan sedangkan Sanji kehilangan flickernya, ini cukup berbahaya. Sunford tidak ada bisa datang menuju ke arah mid lane, tidak ada Kaltazi, jadi mau tidak mau mereka harus disengage.
Ini Aurora Gaming. Plan yang ingin mereka lakukan sangat-sangat tidak berjalan. Wow! TNC! Oh, itu dia the power of Hilda. Berhasil menutup satu point kill dari jungler Aurora Gaming. Mereka yang tersedak kali ini di mid game. Bahkan Rosa karena jalan untuk pulang. Sunspot menutup jalan Rosa. TNC dan kawan-kawan mereka terperangkap di dalam zona permainan mereka. Terlalu banyak fighter ternyata tidak menguntungkan mereka di early game. Unleash the Beast dari seorang Sunford mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Luna dan bahkan point kill di tangan dari Sunford. Lihat, ini dia Sunford, the XP laner yang berhasil menggetarkan lane of dan Sunford versus everybody akhirnya ter-shutdown. Wah, tapi beli waktu ya, dimana akhirnya purple buff-nya berhasil untuk dicuri oleh Carl TZ. Ini akan ngebuat dari TNC akan semakin jauh lagi tertinggal dari segi levelingnya. First item ya langsung ke arah Genius One untuk Rosa. Dan semua objektif dipegang oleh tim Liquid, bahkan turtle yang ketiga. No contest. Perfect sih harusnya. Semua dikuasai oleh tim Liquid. Aurora Gaming terlihat struggle ngelihat gimana Sunford yang sekarang bebas banget. Berbeda. Lihat kaki JP. Ada orange buff. Ada orange buff, perfect turtle. Dan kalau kita lihat damager utama Aurora Gaming ya cuma ada di Rosa. Sedangkan Rosa punya vision aja udah bagus. Tetesnya berhasil aja udah bagus. Karena jaraknya Sanji juga mempengaruhi untuk saat ini. Ya, ini tempo permainan yang terus ditekan oleh tim Liquid. Nggak mau memberikan napas sama sekali. Oke, satu point kill kembali dari Pagu. Fish break. Tidak mungkin bisa membuat para pasukan Liquid mundur. Benar-benar berubah play-nya. Dan bahkan ini tim Liquid yang tadi kita bilang akan bermain di mid to the late game. Sunford. Apa itu tapi Sunford! Lihat, ini dia rubah liar. Yang keluar tiba-tiba dari tim Liquid. Menghancurkan jungle, menghancurkan EXP lane Aurora Gaming. Sunford tidak bisa dibendung, Sunford terlalu liar. Iya, karena Sunford juga build-nya lebih ke defensif ya, Oracle, tapi TNC dikejar. TNC dengan kudanya one by one situation ditutup oleh reward manipulation. Kembali ke kandang untuk TNC karena oh my god, Winter Crown. Gak bisa menyelamatkan Nohem. Sayang sekali para pasukan dari tim Liquid mereka ter-outplay dengan adanya Rosa. Hampir saja mendapatkan point kill dari TNC. Tapi nampaknya tidak jadi kembali ke kandang. Ya, tapi lagi-lagi ya TNC mau ditabrak 1 pixel HP dia tetap selamat loh dari game pertama. The Immortal TNC ya. Kalau kita lihat meskipun udah ada 1 point death di sini, tapi semua keuntungan masih dikuasai oleh tim Liquid. Bahkan mereka nggak sungkan untuk langsung invasi terus-menerus nih. Semua keuntungan di creep jungle atas dikuasai oleh mereka. Ya, jangan sampai ngasih lepas ya dari pressure yang lagi dipegang sama tim Liquid juga. Karena memang kayak gitu, early game yang dipegang, snowball. Nah, nyari celahnya untuk di level top 6 ini berat banget, Dit. Iya, ditemenin terus sama JP. Bakal coba ada 1 point kill didapatkan, tapi Oheb langsung melakukan respons. Itu dia, tindakan preventif. Tapi di arah top lane, 1 Vader Restrike mencoba menutup jalan Sunford, tapi Sunford masih terlalu keras. Bahkan flicker terlalu dikeluarkan Rosa. Lunar menuju ke arah Courtesy. Target mentoning dari EXP laner sesama EXP laner dan Courtesy. Outplay terjadi. The gold from Mobile Legends baby, Courtesy melakukan outplay terhadap Lunar. Outplay yang terjadi di arah top lane membuat Aurora harus kehilangan Lordnya kah? Harusnya sih, karena Rosanya juga tumbang, tadi udah flicker tetap dikejar ternyata. Dipisahin tim fight-nya, targeting yang begitu baik juga dilakukan oleh tim Liquid. Ya, dan ini udah mulai dibuat semua kebingungan karena apapun yang mereka lakukan nggak ada jawaban nih dari semua tim fight yang mereka coba inisiasikan, lagi-lagi kerugian yang diterima oleh Aurora Gaming. Sementara bicara untuk masalah late game, mereka nggak ada hero yang terlalu powerful juga untuk bermain di area late game. Berat sih ya, mungkin ngandelin high ground defense-nya aja. Dari Rosa, frontliner 4 orang. Buset, mereka terpancing dengan adanya Hilda dan Bang Sanji bakal coba ditekuk. Mencoba untuk reward manipulation diselamatkan beberapa pasukan dari jebol. Akhirnya TNC mendapatkan 1 point kill. Oheb dengan shooting sky from pin di depan sana tidak terlalu kuat. Damage dari Sarvat dan juga Courtesy yang free hit terlalu sakit membuat si Gifu harus mundur ke arah belakang. Oheb lagi-lagi menjadi satu momen yang benar-benar membuat tim Liquid agak cukup netral. Dari kehilangan Sanji, setidaknya mereka dapetin Pagu. Iya ya, ini nanggung sih sebenarnya untuk Aurora ya. Mereka dikatain untuk tebel juga, ya dia harus nyari spell bam-nya. Dan lagi-lagi dengan adanya hero yang melee nih, 4 frontliner, ini bakal memudahkan sekali targeting area of effect dari Oheb dan juga Sanji deh. Ya, dan selalu kita lihat berhasil ya. Sementara Badang dari Pagu yang kita nantikan belum terlihat sama sekali movement yang bisa memperkejutkan. Oke, tapi kalau ngomongin 4 momen, oh hey!
Serpent Moment Uh-oh. berhasil mendapatkan poin kill, tapi nampaknya sebaliknya mereka kehilangan Oheb. Kartasi di depan sana masih ngedeal damage terlalu sakit untuk Sigimu bisa terima. Akhirnya permasukan dari tim Aurora memilih Tris engage. Rosa kembali di jangkarnya, ditangkap dan out of nowhere Sanford imitasi dari Vader Estrek terhadap Rosa yang membuat dealer damage terhadap Rosa maksimal dan cukup. Strike push to the end game, PNC masuk terlalu dalam, Mountain Shockernya gagal, kapal yang diberikan oleh seorang Kartesi nggak bisa menangkap siapapun, tapi Sanford too strong, tapi damage turret tidak bisa dibendung oleh Sanford, membuat dia harus ter-take down. Dua wave minion bergerak menuju ke base turret, tapi nampaknya permasukan dari tim Aurora Gaming berhasil mempertahankan base mereka. Iya ya, dengan spawn time yang cepat juga untuk Aurora Gaming, mereka mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid dan juga tim Liquidnya nggak mau overrated. Mereka memilih untuk cari yang lebih pasti dan lebih main disiplin aja. Ya, 3 base turret udah jadi jawaban yang pas banget dengan lore pertama yang mereka dapatkan. Meskipun yang lagi-lagi mereka ingin membalaskan dendam dari kekalahan game pertama mereka dengan 10 menit. Tadi percobaan ada, tapi satu sayangkan Aurora Gaming masih bisa untuk bertahan. Nah ini pentingnya mengalahkan ego. Iya. Gengsi, ya kan? Gak usah buru-buru. Yang penting pasti-pasti aja. Tapi Carl. Carl TZ, Kau, target utama kau, Rosa. Rosa membayang-bayangi Kartesi dan play godlike terjadi. Shutdown akhirnya ditutup para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka terlalu bermain agresif. Mereka mencoba untuk menutup untuk membuat kill Kartesi, tapi jangan lupakan ini Liquid. Yang bermain bukan hanya Kartesi. 4 pemain dari tim Liquid semuanya mengerikan. lagi-lagi ya flanking power dari Varsianya Rosa. Itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk Aurora Gaming. Dan tadi memang sempat berhasil untuk dapetin Carl TZ. Tapi tukernya 2 nyawa. Akhirnya nggak menjadi keuntungan yang berarti untuk Aurora Gaming. Ya, dan mereka juga nggak bisa berbuat banyak untuk di lord yang kedua. Objektif yang sepertinya akan kembali dikuasai oleh tim Liquid. Dan kali ini Aurora Gaming, apakah akan ada momentum di mana mereka sepertinya dengan shutdown-nya kalau besi, setidaknya picture akan terpecahkan. Wah sakit banget. Stanford sih terlalu keras di depan sana. Sedangkan Sigi Boom gak bisa menanti, bisa diberikan oleh seorang Hoheb. Pada Western di belakang ditutup dengan dari reward manipulation. Dia sih tertangkap dan shutdown. Finally didapatkan oleh para pasukan tim Liquid. Lihat Stanford memukul mundur 4 pemain. Membuat Kartesi free akan Lordnya. Real Sanford yang misahin 4 pemain yang lain di mana TNZ-nya akhirnya terjebak. Dan bakal di pressure terus menerus sama tim Liquid. Wah, memang udah ada gold standar, tapi ini bukan EXP standar, ini EXP di atas rata-rata. EXP laner yang bisa memukul 4 orang. Membuat 4 orang dari Aurora dikandangin seperti ini. Real, gak bergerak sih. Ini benar-benar sulit banget karena apapun yang mereka lakukan nggak bisa untuk ngelukain lini depan dari teman-teman tim Liquid. Dan nggak ada jawaban untuk bermain front to back. Di menit segini, damage nggak begitu berarti ke arah semua frontliner dari tim Liquid. Iya ya, udah main front to back, di depannya udah dicicilin terus juga sama Sanji. Dan nggak ada yang berkurang. Iya dan 3 gardanya tuh kuat banget, tapi Lord udah masuk. Karena Oheb sudah siap untuk melakukan momentum. Sanford mencoba untuk melakukan zoning-nya terhadap Sigi Boom. JP masih terlalu dalam. Kartesi menjadi target utama. Federer Strike membuat Lord di-clear dengan sangat cepat. Tapi nampaknya itu tidak bisa membuat para pasukan tim Aurora bertahan. Lihat, mereka harus satu persatu masuk ke dalam base-nya agar health bar-nya kembali lagi penuh. Tim Liquid tidak menggunakan sama sekali permainannya. Flicker yang dikeluarkan tidak bisa menangkap dengan sangat baik, tapi Sanford again! Yeeha! TNC bermain dengan Barbrielnya, berhasil mendapatkan Noheb. Terlalu jauh mencari Kartesi, 1 tetes dari Rosa! Double kill! Berhasil mendapatkan Sanford dan para pasukan dari tim Liquid. Dipukul mundur, Aurora masih bertahan! Sebuah epic defense dari Aurora Gaming membuat dari tim Liquid tidak akan semudah itu melakukan end the game dan akhirnya gold juga perlahan dikejar. Defensif yang luar biasa, wow bahkan double kill dari Rosa. Ya, 3 member down dan kalkulasi yang mereka lakukan salah untuk bisa menghancurkan base di menit ke-14 tadi. Dan sekarang fight back dari Aurora Gaming yang nggak akan diberhentikan dengan mudah dengan inner turret mid lane akhirnya mereka hancurkan. Kayak defensifnya tuh kuat banget, 4 garda terdepan yang akhirnya 4 fighter tersebut menjadi tembok. Iya. Jagain belakang damage dealernya itu Varsianya juga tadi Rosanya aman banget. Sampai flicker karena targeting tetesnya langsung ke Carl TZ. Iya, dan momen tadi Kartesi dengan HP yang cukup low sehingga juga nggak ada heavy hitter ya untuk langsung ke arah base-nya. Dan terlihat dari base momentum Fist Crack akhirnya yang kita nantikan muncul iya. dari Pago di menit ke-13 tadi. Tapi ini real panjang banget sih. Gak ada yang benar-benar bisa mukul turret karena gak ada ya Carl TZ yang punya potensi untuk hit dengan cepat juga. Cuman dari tadi dia kena zoning.
Double kill dari Rosa, Sunford yang kejebak sendirian karena ya model damage juga akhirnya sustainability yang dimiliki sama Aurora Gaming udah mulai terjawab nih. Wah, ini kalau kalian sadar, ini Rosa mirip banget Yue. Targeting siapapun itu satu aja core utamanya. Selesai mau ditukar sama Rosa tumbang atau enggak. Dan itu benar-benar berimpact banget. Ya, dan mengetahui juga lack of damage ya dari Aurora Gaming, akhirnya lihat si Gibum menyelipkan satu buah damage dan Holy Crystal. Jadi pilihan Sakit sih. si Gibum. Sakit sih si Gibum nih nanti harusnya. Ya, dan kalau kita bicara untuk Aurora Gaming yang sekarang menarik 7.000 gold yang tadi dikuasai oleh tim Liquid. Ini udah bisa loh untuk mereka melakukan kontes di area Lord yang ketiga ini. Nah, atasnya juga soalnya udah mulai dipegang ya sama Iya. si Gibum. PR-nya mungkin dari Aurora Gaming adalah lane jauh. Kalau fight 5v5 harusnya masih ada kesempatan juga untuk bisa ngebalancein. Tapi sekarang Gold udah mulai dikejar, tapi wah ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak Oh, Rosa Rosa! sama CP. Vision terlihat dengan sangat jelas. Perpasukan dari tim Liquid. Mereka mereset kembali posisi dari Lord. It's okay, tapi wave management mereka sudah bagus. 3 lane yang mendorong semua. Wah ini Lordnya bakal diambil sepertinya tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Oke, mereka menukar dengan adanya Oheb. Oheb gak mampu untuk di takedown, masih terlalu kuat, tapi tiba-tiba Bagu membuat Oheb tertanggung di depan sana. Fokus menuju ke arah Pengtan, lihat Gibu menargetkan ke arah suara Sanji. Damage-nya terlalu sakit, Flicker telah dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming berhasil menangkap ke arah Sanji. Lihat pasukan dari tim Aurora membalikkan keadaan, menutup kartosi. 2 pemain hilang, tapi jangan lupakan high ground defender, Sanford, Pantus everybody, mencoba untuk bertahan, shutdown pun terjadi, double kill didapatkan, looking for triple kill, Sanford mencoba untuk menutup para pasukan tim Aurora Gaming untuk menghentikan Lordnya. Tapi wave di atas, jangan lupakan tetap menuju ke arah base mereka. Si Gibum nggak akan bisa ditumbangi dengan cukup mudah. Dengan Holy Crystal yang terlalu sakit. Selendang maya dari si Gibum membuat Sanford kelilipan mundur ke arah belakang. Satu persatu laning dari Aurora udah coba dibenerin. Wah ini Aurora Gaming udah gila juga sih. Mereka menangin fight tapi gak berhenti. Hati-hati si Gibum punya damage yang besar. Gila si Gibum. Dia Starlium di Holy Crystal, Bloodwing juga. Gimana nggak lihat HP bar dari absorbnya? Iya, dan 1 damage dari Falling Star Moon, setengah darah Hisansin hilang. Jadi itu yang harus diperhatikan lagi karena damage yang diberikan oleh si Gibum nggak kalkulasi dengan baik oleh teman-teman dari Ditempelin Liquid. ya. Iya. Kalau TZ nggak kena tetes ditempelin. Pilihannya 2 itu mau yang mana? Nah giliran Kal mukul balik. Kok sama sakitnya ya? Iya ya. Kok sama ya? Kok pedih ya? Ya, tapi di momen dimana best fight yang pernah aku lihat juga dari semua fighter yang dibawakan di game kali ini. Prolong team fight yang memang menguntungkan untuk para fighter di late game dengan Festival of Blood juga beberapa emblem yang dibawakan. Mereka kuat banget dari segi skill farmnya dan lihat momentum akhir si Gibum. Damage-nya begitu menyakitkan. Sakit Hilang. banget. Hilang bro. Itu selendang maya. Oh Lunar hilang? Weh, Wah, tapi posisi saat ini yang mungkin tidak bisa dipungkiri adalah wave management super minion 3 lane sih. Iya. Ini yang ngebuat Aurora Gaming under. yap. Oke. Tapi kali ini Aurora Gaming yang dimana defensif mereka masih belum ditemukan jawabannya nih dari tim Liquid. Ya balik lagi mereka punya 4 hero frontline, mereka bisa pegangin balik juga. Apalagi sekarang lambat laun, damage yang bisa disumbangin sama Aurora ini juga udah mulai catch up. Gold yang dipimpin sama tim Liquid, ini bahkan udah cashback buat Aurora Gaming, Dit. Yap, lead 800 gold dan yang udah pasti akan memudahkan mereka untuk berganti-ganti item. Dan yang jadi problem untuk tim Liquid adalah memang mereka menang dari manajemen wave minionnya. Tapi mereka nggak punya hero yang untuk bisa heavy hitter di area landing jauhnya. Iya ya, sebenarnya sama juga nggak sih untuk tim Liquid mereka Iya. lane jauh nggak ada. Ya mainnya nanti bakal fight 5v5. Tapi tim Liquid masih punya lebih banyak keuntungan tentunya dengan hancurnya 3 base turret juga. Ini akan bisa membuat ya lane jauh bisa dimainin lebih enak harusnya. 5 detik menuju Lord yang keempat. Kita masuk menuju ke menit 20. Dimana dead timer ini udah nggak main-main lagi pastinya. Ini menit 20 harusnya dipegang sama Liquid. Cuma karena si Gibum dengan item yang bagus banget. Ini ngerubah segalanya. Weh, Pagu? Wah. Rubah segalanya dari si Gibum dengan 1 itemnya. Oh, Tapi Oheb. TNG memaksa dengan Barbiel kali ini agak cukup terlalu terburu-buru menurut gua. Harusnya dia melakukan respon. Tapi kalau dia reaksinya terlalu dini, membuat kehilangan short skill yang ada malah kembali bisa dibalikin keadaan dari Aurora Gaming. Ada informasi soalnya ya. Dan kayaknya untuk di atas menit 20, ngelepasin Lord tapi menangin team fight ini akan jauh lebih penting sih. Spawn time yang lebih lama juga.
yang jadi masalah Aurora Gaming jangan sampai mereka kalah team fight. Karena sekali kalah team fight dengan detikan yang lama ini bakal bahaya. Karena base turretnya udah bolong semua, Dit. Ya tapi masalahnya kalau kita bahas untuk team fight, di beberapa team fight yang terakhir ya, Aurora berhasil untuk menangin semua team fight-nya loh. Iya ya. Itu yang bakal jadi PR buat Waduh, tim Liquid. Sigibum. Sigibum? Oh itu emang target utama sih. Tapi lihat, ketika Sunford coba pegangin jungle-nya, itu bagus banget. Karena vision dari Aurora gelap. Cuma ada Sunford di sana yang ngasih tahu nggak ada orang untuk bisa dimakan. Jadi Sigibum target utama. Sigibum targeting ya, karena dia yang nempelin Carl TZ terus-terusan juga. Dan ada Queen Swing ya yang udah selesai di tangan dari Sunford, akan semakin sustain lagi nantinya. Kalaupun nanti dari Unleash the Beast yang dicuri untuk bisa langsung tabrak ke depan. Dan mengingat ini ada Mountain Shocker loh, yang akan ngebuat reveal position. Hati-hati, flanking dari Rosa bisa gagal. Ya, dan damage dari JP pun udah cukup sebenarnya untuk bisa memulangkan Rosa setidaknya kembali ke dalam base-nya. Dan ini masih kiting. 2 menit berjalan dan belum ada sesuatu yang terjadi. Yep. Sigibum lagi sih. PR ya. Bagus banget dia mainin wave-nya. Dia taruh di depan sana, dia tahu ketika dia mau di-ganking dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan melihat yang nge-cover dari Sigibum tadi cukup banyak ya. Karena penting banget Sigibum menurut gue sih di crucial moment ini. Masalahnya jawaban banget untuk Eve dan juga Yisansin. Jadi ketika team fight, kedua damage dealer dari Liquid ini gak bakal aman ketika ada Sigibum yang menari-nari dengan selendangnya. Tempelan. Ketempelan. Tempelan di belakang gimana? Ternyata paling belakang belum tentu aman kan. Masalahnya bukan cuman akhirnya sustain ya dari Sigibum. Dia juga punya damage yang besar kan. Udah Winter Crown lagi, udah nggak ada sepatu di sana, lebih membuat dirinya terjamin atas keselamatan. Kalau misalkan emang mau tabrak sehingga tidak ada Sigibum, threat ya. Sigibum, with the crown, coba untuk baik time, udah ke arah belakang, no hit, tapi ternyata masih ada follow wheel dari dan fist crack, dan fist break, membuat para pasukan dari tim Liquid mereka tidak bisa mengkalkulasi apa yang dimiliki, sedangkan TNC fokus ke arah Sanji, mundur ke arah belakang, dan Sunford kali ini gak bisa melakukan apapun. Lunar mencoba untuk membaik time semaksimal mungkin dan dia kehilangan satu momen. Dia kehilangan satu member. Aurora Gaming mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight. 2-3 member triple kill from Counter-Zero. Looking for Maniac. Dia bisa di Counter-Zero bisa dibentuk. Tepakan kali ini.